Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumaiyah, mahasiswa Universitas Insan Cipta Indonesia, Prodi Neuropsikologi, batch 3. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian dan asesmen psikologi. Apa itu kepribadian? Kepribadian dalam asesmen psikologi ini ada tiga pendapat, yaitu dari Alport di tahun 1937, Carl Roger 1950 dan 19, sampai 1960. Dan yang ketiga yaitu dari tokoh Pervin dan John dari 2001. Hmm. Menurut Alport, di tahun 1937, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri yang unik. Menurut Alport, kepribadian mempunyai ciri unik, konsisten, dinamis, dan berfungsi sebagai penyesuaian. Menurut Carl Roger di tahun 1950 sampai 1960, kepribadian adalah konsep diri individu tentang siapa dirinya dan bagaimana ia melihat dunia. Ciri-ciri dari Carl Roger yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kehidupan eksistensial, kepercayaan pada organisme, kebebasan untuk memilih, kreativitas, dan kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Sedangkan menurut Pervin dan John, kepribadian adalah pola khas individu dalam berpikir, menggunakan perasaan dan perilaku yang relatif konsisten. Ciri-cirinya yaitu relatif stabil, terstruktur dan terorganisasi, unik dan koheren. Asesmen kepribadian, eh, asesmen kepribadian adalah proses sistematis untuk memahami dan mengevaluasi ciri-ciri unik, pola perilaku, dan karakteristik psikologi yang membentuk kepribadian seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang siapa seseorang itu, bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Peran asesmen kepribadian ini ada di setting klinis, di setting pendidikan, dan di setting industri dan organisasi. Di setting klinis, yaitu peran asesmen kepribadian di setting klinis, yaitu mengidentifikasi gangguan kepribadian atau psikopatologi, melakukan penegakan diagnosis, dan menyusun rencana terapi. Selanjutnya yaitu menilai kemajuan terapi atau rehabilitas. Contoh di setting klinis yaitu mengetahui apakah klien mengalami gangguan kepribadian eh, borderline atau menentukan jenis terapi yang tepat dan mengevaluasi perubahan perilaku pasca terapi. Sedangkan di setting pendidikan ya peran asesmen kepribadian yaitu mengidentifikasi gaya belajar, potensi atau bakat, dan minat siswa, mendeteksi masalah emosi dan perilaku sejak dini. Selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan konseling siswa, menyesuaikan strategi pembelajaran atau intervensi pendidikan. Contoh peran asesmennya yaitu mengetahui apakah siswa cenderung introvert atau ekstrovert. Sedangkan di setting industri dan organisasi, peran asesmen kepribadian yaitu seleksi karyawan, menempatkan jabatan, penggambaran atau pengembangan karir dan kepemimpinan. Contoh yaitu seleksi calon manajer yang membutuhkan kestabilan dan emosi tinggi. Asesmen kepribadian berbentuk tes objektif. Satu yaitu MMPI. Salah satu dari asesmen kepribadian dalam bentuk tes objektif
Yaitu salah satu alat kepribadian yang paling banyak digunakan dalam psikologi klinik, yaitu MMPI. Tujuannya dari MMPI yaitu untuk mendeteksi gangguan psikologi atau kepribadian abnormal. Digunakan dalam psikodiagnostik klinis, asesmen forensik, seleksi kerja, dan asesmen pranikah atau konseling. Kelebihan dari MMPI yaitu sangat standarisasi dan memiliki banyak data normatif, memiliki akurasi diagnostik yang tinggi untuk berbagai kondisi psikopatologi. Kekurangan dari MMPI yaitu panjang dan melelahkan bagi peserta. Harus ditafsirkan oleh psikolog yang terlatih dan bersertifikat. Jadi tidak asal-asalan untuk menentukan hasil dari asesmen kepribadian berbentuk tes objektif seperti tes MMPI. Yang kedua yaitu 16PF atau disingkat juga disebut dengan 16 Personality Factor Questionnaire. Dalam asesmen kepribadian berbentuk tes objektif ini, yaitu 16PF, dikembangkan oleh Raymond G. Centel berdasarkan peneliti faktor analisis dari ribuan sifat kepribadian. Tujuan dari tes ini yaitu untuk memahami gaya kepribadian seseorang dalam konteks pendidikan, konseling, dan organisasi. Biasa digunakan dalam rekrutmen kerja, pengembangan diri, dan asesmen karir. Asesmen kepribadian berbentuk tes proyektif, ada TAT atau Thematic Appreciation Test atau Warteg Test. TAT yaitu dikembangkan oleh Henry A. Murray dan Morgan pada tahun 1930-an. Tes ini berbasis pada teori psikoanalisis dan digunakan untuk mengeksplorasi motivasi, emosi, konflik, serta dinamika kepribadian seseorang. Kelebihan dari tes TAT ini yaitu mengenal aspek psikologi yang tidak dapat diakses melalui tes objektif, fleksibel, dan kaya data normatif. Sedangkan kekurangan dari tes ini yaitu interpretasi sangat subjektif, butuh pelatihan khusus, validasi dan reliabilitas dipertanyakan jika tidak digunakan secara hati-hati. Tes selanjutnya yaitu Warteg Test. Warteg Test yaitu tes Warteg dikembangkan oleh Evelyn Warteg. Tokoh ini adalah psikolog dan seniman Jerman. Tes ini termasuk kelompok tes proyektif grafis. Tujuan dari Warteg Test yaitu menilai aspek kepribadian, fungsi emosi, imajinasi, kontrol diri, serta kemampuan adaptasi individu. Dapat digunakan untuk asesmen, seleksi kerja, klinis, dan pendidikan. Kelebihan dari Warteg Test yaitu cepat dan mudah diberikan hanya 10-15 menit saja. Cocok untuk berbagai usia, menggali aspek kepribadian yang tersembunyi. Kekurangan dari tes Warteg yaitu interpretasi bergantung pada pengalaman dan pelatihan pemeriksa. Tidak sekuat tes proyektif verbal dalam mengenali konflik mendalam. Behavior Rating Skill atau skala penilaian perilaku. Fungsi dari skala penilaian perilaku yaitu mengumpulkan informasi awal sebelum membuat keputusan diagnosis atau klasifikasi gangguan psikologis. Menentukan intervensi yang sesuai bagi anak atau remaja. Memantau efektivitas intervensi dan program yang telah dijalankan. Keunggulan dari skala penilaian perilaku yaitu efisiensi waktu dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Mendeteksi perilaku dengan frekuensi rendah tapi penting. Data yang diperoleh lebih konsisten dan reliable. Cocok untuk subjek yang sulit diakses, menggambarkan perilaku dalam konteks alami atau sehari-hari. Dan mengandalkan penilaian dari informan, ahli, atau kenal subjek.
Asesmen kepribadian sebagai intervensi terapeutik. Proses ini yaitu proses kolaborasi antara klien dan psikolog. Tujuan dari asesmen kepribadian sebagai intervensi terapeutik yaitu pemahaman diri, bukan sekedar diagnosis. Keunggulannya meningkatkan motivasi dan insight dari tes tersebut. Asesmen kepribadian melalui wawancara klinis. Inti dari setiap asesmen psikolog adalah wawancara klinis. Mengapa? Karena tidak ada yang mengartikan jenis informasi yang hanya bisa diperoleh melalui kontak tatapan muka atau kontak langsung dengan pasien. Dengan kontak langsung dengan pasien akan mendapatkan informasi kualitatif yang lebih mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak langsung terungkap dalam tes psikologi. Dengan tatap muka klien akan bercerita dengan terbuka dan apa namanya kita bisa mengkorek dari cerita-cerita seorang klien atau dari klien dan membangun hubungan terapeutik. Selanjutnya yaitu mendapatkan informasi langsung dari pasien. Asesmen kepribadian melalui MBTI. MBTI yaitu Myers-Briggs Type Indicator adalah instrumen self-report yang digunakan untuk asesmen kepribadian terstruktur dengan model respon pilihan yang mengklasifikasikan kepribadian seseorang ke dalam salah satu 16 tipe kepribadian. Manfaat dari MBTI yaitu bimbingan karir dan pengembangan diri, konseling pribadi dan relasi, pelatihan kerja dan pengembangan tim, serta pemahaman dinamik interpersonal. Kelebihan dari asesmen kepribadian melalui MBTI yaitu mudah dipahami dan digunakan oleh publik luas, meningkatkan self-awareness dan pemahaman antar pribadi. Kelemahannya yaitu tidak terancang untuk diagnosis klinis. Validitas dan reliabilitas jangka panjang masih dipertanyakan. Asesmen kepribadian melalui DISC, asesmen kepribadian ini yaitu asesmen kepribadian yang mengelompokkan perilaku manusia menjadi 4 tipe utama. Yang pertama yaitu domains atau dominan, yang kedua influence atau pengaruh, yang ketiga standiness atau stabil, yang keempat konsistionis yaitu teliti. Asesmen kepribadian melalui DISC, kelebihannya yaitu praktis dan mudah dipahami, fokus pada perilaku yang tampak, sangat aplikatif dalam dunia kerja dan organisasi, serta meningkatkan kesadaran diri dan komunikasi interpersonal. Kelemahan atau keterbatasan dari asesmen kepribadian melalui DISC yaitu tidak dirancang untuk diagnosis klinis, tidak mengukur motivasi internal secara mendalam, serta perlu ditafsirkan oleh profesional untuk hasil yang optimal. Big Five Personality Traits. Model Big Five adalah salah satu kerangka kerja paling kuat untuk memahami kepribadian manusia secara komprehensif dan teratur. Big Five mengelompokkan kepribadian manusia dalam 5 dimensi utama yang disingkat dengan OSEAN. OSEAN atau Openness of Experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. C, OSEAN yang C yaitu consequence atau kehati-hatian atau ketekunan. Yang ketiga yaitu extraversion atau extravensi. Yang keempat, agreeableness atau sifat menyenangkan atau persetujuan. Yang terakhir yaitu neurotisis yaitu neurotisme atau ketidakstabilan emosi.
Kelebihan dari Big Five yaitu didukung banyak peneliti empiris lintas budaya dan usia, konsisten dan stabil sepanjang waktu, prediktif terhadap berbagai hasil, akademi, pekerjaan, relasi, dan kesehatan mental. Bersifat dimensi, bukan dikotomi, atau sehingga lebih fleksibel dan akurat. Kelemahan dari Big Five yaitu mengandalkan self-report, berpotensi bias sosial, tidak menjelaskan aspek-aspek motif dan dinamika kepribadian seperti psikoanalisis, tidak cukup spesifik untuk diagnosis klinis tanpa data tambahan. Demikian presentasi dari saya. Tumbuh bersama Uji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.